Halo semuanya, welcome back to my channel Learning Adik. Di video kali ini kita akan bahas bersama tentang regresi dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, dalam dataset yang kita miliki, kita ingin mengetahui apakah IQ berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Jadi regresi itu biasa digunakan untuk mencari hubungan atau analisis hubungan antara dua variabel atau lebih, dan ini berguna untuk membantu kita memahami bagaimana variabel terikat berpengaruh jika nilai dari variabel independen itu berubah. Nah, jadi jika dalam penelitian teman-teman misal ingin meneliti pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain, itu berarti yang akan kita gunakan adalah alat statistiknya itu berupa regresi. Nah, oke, langsung saja kita pelajari regresi dengan menggunakan dataset kita. Nah, sebelumnya kebetulan di Excel ini baru bisa digunakan untuk regresi linear sederhana, karena untuk inputan datanya itu hanya ada dua, yaitu untuk satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Nah, jika teman-teman ingin misal melakukan regresi non-linear, mungkin teman-teman bisa gunakan aplikasi lain. Oke, dalam dataset yang kita miliki, kita memiliki nilai matematika di mana tesnya itu dikembangkan berdasarkan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Kemudian di sini juga ada skor IQ-nya. Nah, karena kita ingin mengetahui pengaruh IQ terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika, berarti di sini kita memiliki variabel terikatnya adalah kemampuan pemecahan masalah matematika. Sedangkan variabel bebasnya adalah variabel IQ. Oke, variabel bebas ini sering disimbolkan dengan X ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, untuk melakukan uji analisis regresi ini dengan menggunakan Excel, pertama-tama kita klik tab data. Nah, pastikan tool data analisis milik teman-teman itu sudah diaktifkan. Jika misal belum aktif, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Oke, kita klik data analisis, kemudian kita pilih regresi, kemudian klik OK. Nah, jika belum ada ini, kita inputkan variabelnya. Yang pertama Y, yaitu adalah variabel terikatnya. Di sini kita memiliki Y-nya atau variabel terikatnya itu adalah kemampuan pemecahan masalah matematika. Kemudian variabel X-nya yang kita miliki adalah IQ. Nah, kalau misal tadi teman-teman itu ngebloknya itu dengan headernya matematika dan IQ, berarti teman-teman harus cek di sini nih, di labelsnya harus diklik. Akan tetapi karena saya tidak memasukkan header, jadi tidak perlu dicek. Nah, kemudian confidence levelnya itu kita gunakan 95% ya teman-teman, yang umum, karena saya memilih alfanya itu 5%. Kalau misalnya teman-teman itu menggunakan nilai alfanya 1% atau 10%, nanti tinggal disesuaikan aja. Nah, ini by default nanti hasilnya akan diletakkan di sheet yang baru. Kemudian karena saya ingin mengetahui residualnya juga, untuk bagian residual saya klik, kemudian klik OK.
Nah, ini hasil output yang kita miliki. Jadi di dalam regresi ini, analisis regresi ini ada beberapa nilai yang perlu kita perhatikan. Saya blok dulu ya teman-teman. Pertama multiple R, kemudian R square, blok dan warna kuning, kemudian standar error, significance, p-value, ini koefisiennya. Nah, untuk nilai F dan nilai T statistiknya itu pilihan saja, karena hasil dari uji yang kita lakukan bisa dilihat melalui nilai signifikansi dari uji F ini. Kemudian yang T stat juga bisa kita lihat melalui nilai p-value. Jadi pilihan aja teman-teman ingin melihat T statnya atau p-value-nya. Akan tetapi kalau saya pribadi lebih convenience melihat p-value. Jadi nanti yang akan kita bahas adalah nilai p-value dan significance dari uji F. Oke, kita bahas hasil output ini teman-teman. Untuk yang multiple R itu disebut sebagai koefisien korelasi. Nah, untuk koefisien korelasi ini nilainya itu antara -1 dan 1. Kalau minus berarti dia korelasi atau hubungannya itu negatif. Artinya negatif itu berarti misal semakin tinggi nilai X-nya, Y-nya justru nilainya semakin rendah gitu. Kemudian kalau 0 berarti koefisiennya itu netral atau tidak ada hubungannya gitu. Nah, koefisien korelasi ini mengukur seberapa kuat hubungan antara dua variabel. Nah, variabel yang kita bahas di sini adalah variabel Y, yaitu kemampuan pemecahan masalah matematika, dan variabel X yaitu IQ. Nah, ternyata dari sini berarti kita bisa simpulkan ternyata ada hubungan yang sangat kuat antara IQ dan kemampuan pemecahan masalah matematika. Kemudian R square ini disebut sebagai koefisien determinasi. Nah, ini menunjukkan goodness of fit dari model kita, atau seberapa baik model kita dapat menggambarkan data atau dapat memodelkan data yang kita miliki. Nah, ini menggambarkan persentase dari variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya. Nah, jadi maksudnya di sini ini kan nilainya 0,93 teman-teman. Berarti kan kalau kita ubah ke persentase kan jadi 93% ya kalau diambil bulatnya. Nah, di sini artinya 93% dari kemampuan pemecahan masalah matematika siswa itu bisa dijelaskan oleh tinggi rendahnya IQ gitu. Nah, kemudian kalau ada adjust R square ini digunakan untuk saat kita melakukan uji multiple regression atau variabel bebasnya atau X-nya itu tidak hanya satu teman-teman. Jadi misal kita memiliki IQ, mungkin teman-teman memiliki variabel-variabel yang lain. Nah, itu nanti yang dilihat adalah adjusted R square-nya gitu. Nah, kemudian kalau standar error ini juga menunjukkan goodness of fit dari model tersebut. Jadi semakin kecil standar errornya, semakin baik model yang kita bangun gitu. Kemudian standar error ini menunjukkan jarak rata-rata titik data yang kita miliki dari garis regresi yang kita bangun gitu. Nah, kemudian ini significance. Nah, significance ini menunjukkan seberapa reliable
atau signifikan model yang kita bangun. Nah, jadi jika nilai signifikannya itu kurang dari alfa, maka model dikatakan baik. Gitu. Nah, alfa kita itu kan kita ambil 5% ya teman-teman. Nah, ini kan jelas ini kurang dari 5% ya, karena ini kan 5,2 kali kan 10 pangkat minus 18. Nah, berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa model regresi kita itu termasuk model yang cukup reliable atau signifikan. Nah, kalau misal teman-teman itu memperoleh nanti nilai signifikansinya itu lebih dari alfanya, atau dalam hal ini 0,05, berarti disarankan sebaiknya teman-teman itu memilih model lain. Mungkin teman-teman bisa mencoba model regresi nonlinear begitu. Kemudian nah, ini nilai yang paling penting nih. Kalau dalam regresi itu kan goalnya kita kan ingin menentukan persamaan regresi kita, persamaan dari garis regresi yang kita bangun. Nah, itu ditentukan oleh nilai intercept dan nilai x variable pertama ini. Nah, apakah nilai-nilai ini cukup signifikan untuk dimasukkan ke dalam model, itu ditentukan oleh nilai p-value-nya. Jadi dari sini jika p-value-nya itu kurang dari alfa, maka koefisien tersebut bermakna. Nah, maksudnya bermakna artinya koefisien ini cukup penting untuk dimasukkan ke dalam model. Nah, misal teman-teman itu memperoleh nilai p-value-nya itu lebih dari alfa, maka nilai-nilai ini tidak perlu teman-teman masukkan ke dalam model. Jadi boleh boleh dikeluarkan dari model. Nah, untuk persamaan regresi linear yang kita bangun itu kan persamaannya y sama dengan a ditambah bx, dimana y-nya itu yang akan kita estimasi, kemudian a-nya itu merupakan konstanta atau dalam output ini disebut sebagai intercept, kemudian b-nya itu merupakan koefisien dari x, dimana x-nya itu variabel bebasnya. Nah, variabel bebas kita itu tadi kan IQ. Jadi persamaan ini bisa kita tuliskan sebagai kemampuan pemecahan masalah, itu bisa dimodelkan sebagai interceptnya minus 42,795 tambah 1, ini sebenarnya bisa dibulatkan saja ya teman-teman, IQ. Nah, begitu. Nah, ini model yang bisa kita peroleh. Jadi dari model ini bisa kita interpretasikan bahwa setiap kenaikan 1 poin IQ, maka kemampuan pemecahan masalah ini akan naik juga sebesar 1,0519 gitu. Itu kurang lebihnya untuk interpretasi dari model tersebut. Akan tetapi kalau diinterpretasikan
secara secara kontekstual, bukan kontekstual ya, menggunakan hasil ini. Kalau nilai IQ-nya 0, itu berarti kemampuan pemecahan masalahnya itu sebesar negatif 42,795. Padahal secara logika kan tidak mungkin IQ-nya bernilai 0 ya teman-teman. Jadi sebenarnya tidak harus kita interpretasikan dengan kalimat tersebut. Nah, kemudian untuk nilai residual ini kita lihat predicted-nya itu kan 68,71, kemudian residualnya minus 0,71. Nah, apa sih ini hubungannya? Nah, ini maksudnya model kita itu memprediksi untuk observasi pertama itu nilainya adalah sekian, kemudian kita bandingkan dengan nilai aslinya. Nah, ternyata nilai asli dari mahasiswa mahasiswa pertama ini adalah 68, diprediksinya 68,71. Jadi ini selisihnya atau errornya gitu. Begitu kurang lebihnya teman-teman, semoga penjelasan saya bermanfaat. Sampai jumpa di next video.